Jarsan di pulau. Di bawah sini, kanan. Halo pemirsa News TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Anggun Prisma bisa menjumpai Anda tentunya masih dalam program Obrolan Kito. Dan hari ini Obrolan Kito hadir dengan nuansa dan juga suasana yang berbeda. Saya saat ini sudah ada di Danau Ranau Oku Selatan bersama dengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Badozan Hanan SPDMS. Ya, halo, apa kabar Bapak? Kabar baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Suasana begitu indah di sini. Senang sekali. Rasanya juga enak banget di sini ya Pak ya? Apalagi dicampur sambil minum kopi seperti ini. Pagi-pagi di Danau Ranau pasti lebih menyenangkan. Iya, kopi betul khas sekali. Ranau. Kopi khas Ranau, baiklah. Iya. Nanti kita akan cicipi kopi khas Ranau Iya, seperti apa rasanya iya. ya Pak ya. Nah pemirsa, hari ini kita akan berbincang mengenai wisata alam Danau Ranau. Seperti apa wisata alam Danau Ranau ini nanti kita akan perbincangkan bersama dengan Bapak Badozan. Namun sebelumnya kita berbicara mengenai festival yang diselenggarakan saat ini ya Pak. Sebenarnya sejak kapan festival diadakan Pak? Ini sejak tahun 90, yaitu pada saat Kabupaten Oku Selatan masih menjadi bagian dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan sampai sekarang itu tetap kita laksanakan secara rutin walaupun belum skala yang besar, karena sebelumnya kita hanya mengundang kecamatan-kecamatan saja yang ada di sini, dan beberapa tahun terakhir ini sudah kita undang kabupaten kota lain di Sumatera Selatan, bahkan ini ada dari provinsi lain. Bengkulu Utara ini hadir, kemudian ditambah dengan Lampung Barat dari Provinsi Lampung hadir pada acara Festival Danau Ranau ke-20 ini. Oke, jadi ini merupakan festival yang diselenggarakan ke-20 kali Ke-20 ya Pak ya? kali. Nah, apa sih yang membedakan Festival Danau Ranau kali ini dengan festival-festival sebelumnya? Festival Danau Ranau kali ini jauh lebih besar karena sudah mengundang ini kabupaten kota lain di luar Provinsi Sumatera Selatan. Jadi provinsi lain pun mempunyai kesempatan untuk menampilkan kesenian dan budayanya di Oku Selatan ini dengan tema bahwa mereka ini memberikan menunjukkan adat istiadat asli suku-suku mereka yang ada di luar Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Nah, untuk festival ini sudah diselenggarakan mulai dari tanggal 20 Desember ya? sampai 22. Jadi dilaksanakan selama 3 Tiga hari ya hari, Pak ya? 3 hari. Selama 3 hari rangkaian kegiatannya apa saja Pak? Rangkaian kegiatannya selama 3 hari akan ada pagelaran seni dari 19 kecamatan ditambah dari 7 kabupaten kota lain di Sumatera Selatan dan di luar Sumatera Selatan. Oke. Selain itu ada lomba kicau burung, lomba kebersihan homestay, ada lomba perahu cadi. Oke, jadi ada berapa banyak lomba yang diperlombakan? Lombanya lomba perahu cadi, pagelaran seni ditambah dengan lomba kicau burung, lomba futsal untuk meramaikan. Ada sekitar 5 lomba yang kita laksanakan. Oke, jadi tidak hanya menampilkan kesenian saja, Iya. tetapi juga ada perlombaan yang diselenggarakan Iya, di festival ada ini. perlombaan Memperebutkan lain. apa sih Pak? Apa? Pialanya? Pialanya Piala Presiden Cup? Ya, bukan. Untuk ini pialanya itu untuk penampilan terbaik kami berikan ini piala dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Oke. Yang pertama, yang keduanya trofi dari Gubernur Sumatera Selatan. Oke, jadi memang disupport oleh Menteri Iya. Pariwisata. Kegiatan ini disupport oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan kemarin dari Kementerian Pariwisata hadir dan Pak Gubernur sendiri ini menginap di sini selama 1 malam untuk mengikuti festival ini. Nah, tadi saya juga sempat lihat Pak jalan-jalan di situ juga ada booth-booth ya. Itu bagaimana itu Pak? Booth Iya, yang ada, tenan-tenan yang itu itu seperti pameran pembangunan kita. Ya, Oke. jadi 19 kecamatan, dinas instansi termasuk swasta juga kita undang ini untuk ini melakukan pameran yang ada lokasinya di tepi danau ini. Ya, jadi
jumlah stand kita kemarin ada 47 stand seluruhnya. 47 stand. 47 stand. Oke. Nah, untuk masalah tujuannya sebenarnya apa sih Pak yang menjadi tujuan dari festival Danau Ranau ini sendiri diselenggarakan setiap tahunnya ini sampai ke 20 kali? Apa yang menjadi tujuan utama dari pemerintah sendiri? Tujuan utamanya yang pasti adalah ingin mempromosikan Danau Ranau ini ke dunia luar agar lebih dikenal lagi. Karena sebenarnya Danau Ranau ini kan adalah danau terbesar kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Tapi selama ini kurang dipromosikan, jadi kurang dikenal. Mungkin karena jaraknya, sehingga kami pun harus melakukan koordinasi ini dengan pihak provinsi dan kementerian untuk membantu kami. Dan alhamdulillah nanti tahun 2016 akan banyak event, kegiatan dan termasuk pembangunan-pembangunan di bidang kepariwisataan ini nantinya. Nah, untuk peserta kegiatannya Pak, ini peserta kegiatan ini diundang dari mana saja Pak? Lebih banyak hadir di tahun ini ya Pak ya? Yang tahun ini yang paling besar. Ini yang paling Iya, besar diselenggarakan. ya. Dari yang kita undang 19 kecamatan semuanya hadir dan menampilkan keseniannya masing-masing, ditambah 7 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan dan di luar Sumatera Selatan. Oke, jadi memang sangat meriah sekali festival Danau Ranau kali ini ya Lumayan Pak ya? meriah ini yang tahun ini. baiklah. Bahkan sampai homestay saja ini banyak tidak kebagian homestay, tidak kebagian tempat untuk menginap. Karena kita homestay-nya ini yang di dekat-dekat danau ini semuanya penuh selama festival ini. Malah ada yang direktur sebuah hotel yang di luar saja kemarin tidak kebagian tempat tidur karena beliau mendaftarnya terlambat. Iya, baiklah. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa Danau Ranau ini sudah menjadi salah satu tempat wisata yang diperhitungkan, Iya, Pak. seharusnya begitu. Iya. Dan pemirsa, nanti kami akan kembali mengenai Danau Ranau seperti apa, tetaplah bersama kami di obrolan kita. Ya pemirsa, masih di program obrolan kita dan kita masih ada di Danau Ranau dengan nuansa dan juga suasana yang sangat indah sekali hari ini. Nah, berbicara mengenai Danau Ranau, sejarahnya seperti apa? Sudah hadir di sini bersama dengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak Badozan Hanan SPD MSI. Nah, berbicara mengenai Danau Ranau Pak, sejarah singkatnya seperti apa sih Pak? Danau Ranau ini sebenarnya terbentuk melalui danau tektonik, artinya terbentuk melalui sebuah letusan. Jadi danau ini terbentuknya sebelum masa prasejarah gitu. Jadi danau ini dibuktikan dari prasejarahnya itu bahwa sampai sekarang pun ini Gunung Seminung ini masih aktif. Kadang masih batu-batu. Iya, masih aktif. Jadi kalau pada masa-masa tertentu itu asap belerang masih keluar dari sini. Dan dibuktikan itu dari yang namanya air panas itu mengalir setiap hari itu di kaki Gunung Seminung ini. Dan sampai sekarang pun sebenarnya Danau Ranau ini menyimpan legenda yang penting. Mungkin orang pernah mengenal legenda Sipahit Lidah ya. Pertarungan Sipahit Lidah itu sebenarnya terjadi di Danau Ranau ini. Dan makamnya itu ada di belakang kita sekarang. Wow, iya, di atas ya? sana. Iya. Di atas bukit itu ada makam Sipahit Lidah itu. Ya. Masyarakat jadi pemirsa, ternyata Danau Ranau ini juga menyimpan salah satu legenda di Indonesia, yaitu Sipahit Lidah. Ini makamnya ada di belakang sini. Ada di belakang sini. Ya, itu. Nanti kita bisa jalan-jalan ke sana Bisa, ya Pak ya? bisa. Ya. Nah, itu ada jalan setapak yang pakai trail, jadi yang hobi nge-trail begitu. Jalan setapak ini ada di cor beton itu 1 meter, itu bisa mengelilingi ini dari ujung sana itu sampai ke arah Bukit Barisan. Berapa lama untuk sampai ke sana Pak? Sampai sana sekitar 1 jam lah. 1 jam. Ya. Makanya tahun depan kita akan mengadakan ini nge-trail bareng di Danau Ranau ini. Kita mengundang ini off-roader se-Indonesia bulan Maret nanti di sini nanti. Bulan Maret ya Pak? Ya, Jangan lupa undang kami lagi. Iya, nanti diundang lagi nanti ya. Ya. Nah, kalau kita masih dengan bahasan Danau Ranau, apa yang menjadi daya tarik atau nilai jual dari Danau Ranau ini sendiri? Danau Ranau ini sebenarnya sangat indah dan sangat lengkap. Selain wisata air di danau, kita di sini ada wisata mau mendaki gunung, kita ada Gunung Seminung. Kita mau arung jeram, ini ada aliran Sungai Selabung yang sangat deras. Mau air panas, ada air panasnya juga. Air terjun pun kita punya. Mau wisata kuliner, makan-makan pun sebenarnya enak di sini. Di sini ada makanan unik yaitu mujair kumbang.
Mujair kumbang itu adalah mujair yang didapatkan dari ranau. Biasanya warnanya hitam dan lebih nikmat rasanya. Beda dengan mujair keramba. Dan menangkapnya pun ini bukan sekedar pancing. Di sini ada kebudayaan, kebiasaan orang ini mencari ikannya itu dengan memanah. Nah, jadi ini menyelam, ikannya dipanah, gitu, didapatkan itu. Dan kita sudah sosialisasikan terus, itu masyarakat itu dilarang ini untuk ini menangkap ikan tuh dengan menggunakan kutas gitu ya. Jadi selalu dijaga ini supaya ikan-ikan itu tetap bisa lestari dan jumlahnya tetap terjaga di sini. Dengan setiap saat kami kadang ini beberapa kali itu menebar benih baru apabila kita melihat populasinya menurun. Seperti Pak Gubernur kemarin sempat menebarkan benih ikan mujair lagi ini di dermaga ini. Berbicara lebih jauh lagi mengenai potensi wisata yang ada di Danau Ranau. Cerita sedikit Pak mengenai potensi wisata, apa saja tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan di sini? Iya, banyak sekali yang di sini. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, kita ke ini mengelilingi danau, menikmati ini apa kuliner khas di sini, kopinya yang khas, kemudian bisa menikmati air panas, pemandian air panas. Kalau ke pemandian air panas ini membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Di sini paling 20 menit sampai kita sampai. 20 menit sampai. 20 menit. Menggunakan jalur? Menggunakan ini ketek seperti ini. Oh, ya. Oke. Selain itu apa saja lagi, Pak? Ya. Arung jeram. Arung jeramnya asik di sini. Airnya deras dan bisa kita atur karena di sini ada pintu air yang menuju ke overcambring itu bisa kita atur. Misalnya pada saat kita mau arung jeram itu pintu airnya dibuka lebih dahulu, jadi lebih asik di sini nanti. Dan tahun depan ini arung jeram itu melalui Ranau Rafting ini kita akan siapkan 4 perahu sampai ke rumah stafnya yang bagus nanti. Jadi lebih nyaman nanti kita melakukan ini aktivitas arung jeram di danau ini nanti. Ya. Jadi ada arung jeram, terus juga ada pemandian air panas ya Pak ya. Dan juga masih ada banyak lagi tempat-tempat wisata di Danau Ranau ini. Air terjun kita punya. Air terjun ini apa namanya, Pak? Air terjun Subi Tuha. Air terjun Subi Tuha di bawah desa Jepara yang di sebelah sana itu ada air terjun namanya air terjun Subi Tuha. Dan itu ini ada penginapannya di sana. Walaupun sekarang masih belum terlalu mewah ya, tetapi kalau seandainya mau menginap di sebelah air terjun itu kita sudah punya penginapan di sana. Selain nanti ada yang bagus juga. Orang kadang belum tahu, sayur-sayur yang didatangkan di Palembang itu sebenarnya itu banyak berasal dari daerah ini, di daerah Gunung Raya yang di atas dari Danau Ranau ini. Jadi malam-malam diangkut sayurnya dari Gunung Raya ke Palembang. Dan ini nanti bisa menjadi wisata agronomi kita. Jadi wisata pertanian. Mau lihat misalnya orang menanam kopi, memetik kopi, kemudian ini menanam sayuran, panen sayuran itu ada di daerah Gunung Raya, di dekat di atas ini. Itu kebun sayur itu. Karena sayur-sayur di sini ini sangat banyak, mulai dari kembang kol sampai daun bawang itu disuplainya selain pagar alam sebenarnya dari sini. Dari sini juga. Iya. Jadi ada banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa Anda nikmati pemirsa jika Anda berkunjung ke Danau Ranau ya Pak ya. Iya. Dan jangan lupa kalau seandainya hari Sabtu dan Minggu di sini kita bisa menikmati ini adat perkawinan pernikahan adat Ranau yang sangat unik dan khas. Perkawinan dan pernikahan. Iya di sini. Adat Danau Ranau ya. Yang khas. Adat Ranau seperti apa ya pemirsa? Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan tentunya kita masih ada di suasana Danau Ranau. Nah di segmen sebelumnya tadi Pak Dozan sempat berbicara mengenai adat pernikahan Ranau ya Pak ya. Yang unik dan khas. Yang unik dan khas. Uniknya di mana Pak? Ya, uniknya kalau adat perkawinan di sini biasanya itu diarak dengan menggunakan alat yang namanya alam gemisir.